kebijakan akan diubah hal dan semacam. Mengatur dan melindungi masyarakat dari penyebaran virus COVID-19. Pemerintah dalam upaya untuk menangani pandemi. COVID-19 ini memberikan lapisan perlindungan yang Program tersebut juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Terhadap efek samping yang dialami hal ini dikarenakan masih ada kurangnya informasi Atau menindas tubuh dari penularan COVID-19. Memberikan informasi dan vaksinasi yang merata pada masyarakat. dalam budget itu kita tuh bukan memproduksinya, aktivitas vaksinasi terhadap varian. Banyak sekali jenis-jenis vaksin ya, terutama AstraZeneca. Prioritaskan untuk menerima vaksinasi COVID-19. dengan ekonomi lemah. Perintah. Oke. Baik, terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan pada presentasi kami sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, saya Rodua Sahila akan menjawab pertanyaan dari Cia yang mengajukan pertanyaan terkait bagaimana efektivitas vaksin COVID-19 untuk menangani varian-varian baru yang muncul. Nah, untuk menangani berbagai macam varian baru yang muncul dari wabah virus COVID-19 ini, maka pemerintah membutuhkan vaksin kuat atau vaksin penguat yang disebut vaksin penguat gitu ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA mengesahkan vaksin terbaru dari Pfizer-BioNTech dan Moderna untuk bayi dan anak-anak berusia 6 bulan hingga 11 tahun dan menyetujuinya untuk semua orang yang berusia 11 tahun ke atas. Nah, badan ini juga mengesahkan vaksin Novavax terbaru untuk mereka yang berusia 12 tahun ke atas pada musim gugur tahun 2023 kemarin. Nah, kemudian vaksin penguat lainnya yaitu vaksin pembaruan dari vaksin bivalen. Vaksin ini pada awalnya menargetkan subvarian Omicron BA4 dan BA5 serta virus SARS-CoV-2 yang asli. Nah, setelah diperbarui, vaksin ini bersifat movalen yang dirancang untuk mencegah penyakit parah akibat subvarian Omicron XBB 1,5. Nah, jadi vaksin-vaksin ini akan tetap efektif karena adanya vaksin penguat dan vaksin yang diimplementasikan sesuai dengan tingkat-tingkat virus yang muncul seperti itu. Selanjutnya pertanyaan kedua, saya akan menjawab saya Nabila Mailinda Sari akan menjawab pertanyaan dari Sayyidah. Pertanyaannya, apakah ada mekanisme khusus dari pemerintah untuk memantau dan menangani kasus efek samping langka dari vaksin COVID-19 di masyarakat terutama di daerah terpencil? Di banyak negara termasuk Indonesia, pemerintah memiliki beberapa mekanisme untuk memantau dan menangani efek samping vaksin COVID-19 terutama di daerah terpencil. Yang pertama, masyarakat dan tenaga kesehatan dapat melaporkan efek samping melalui sistem pelaporan seperti KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang kedua, data-data dari efek samping dievaluasi oleh lembaga kesehatan seperti Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, membuat pelatihan tenaga kesehatan untuk menangani efek samping termasuk di daerah terpencil. Yang keempat, mengarahkan beberapa tim medis keliling untuk membantu menangani di lokasi yang sulit dijangkau. Perkenalkan, nama saya Anissa Nubeiti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aura Safabila dari kelompok 4, yaitu bagaimana strategi pemerintah dalam menentukan prioritas kelompok penerima vaksin COVID-19. Untuk strategi pemerintah dalam menentukan prioritas kelompok penerima vaksin COVID-19 adalah dia itu ditentukan dari prioritas yang paling pertama dan seterusnya. Jadi prioritas itu ditentukan berdasarkan beberapa hal. Satu, usia dan aktivitas. Pemerintah memulai dengan orang dewasa di usia 18 sampai 59 tahun. Mengapa? Karena orang-orang usia ini biasanya lebih aktif dan berpotensi lebih sering berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua adalah ketersediaan vaksin. Pemerintah juga memperhatikan berapa banyak vaksin yang tersedia. Pemerintah ingin memastikan vaksin cukup untuk orang-orang yang dia prioritaskan.
Ketiga, situasi penyebaran virus. Jika ada virus varian baru atau situasi epidemiologis yang berubah, pemerintah juga akan mempertimbangkan hal ini dalam menentukan prioritas penerima vaksin. Keempat, pekerjaan dan risiko. Kelompok-kelompok seperti tenaga medis atau TNI, Polri, dan pelayanan publik mungkin lebih diprioritaskan lebih dulu karena mereka berada di garis depan dan lebih memungkinkan terpapar COVID-19. Untuk urutan prioritas dari penerima vaksinasi COVID-19, yang pertama adalah tenaga kesehatan karena mereka yang berada di garis depan dalam penanganan COVID-19 dan berisiko paling tinggi terpapar virus. Yang kedua adalah petugas pelayanan publik, contohnya tuh misalnya petugas bandara, petugas yang tempat-tempat umum yang pasti banyak berinteraksi dengan banyak orang setiap hari. Yang ketiga adalah lansia di atas 60 tahun karena kelompok ini tuh yang paling rentan terkena virus. Yang keempat adalah masyarakat dengan komorbiditas, yaitu masyarakat yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, penyakit jantung, dan penyakit paru-paru yang hal seperti itu yang lebih rentan terhadap COVID-19. Terus ketujuh adalah selanjutnya adalah warga usia 18 sampai 59 tahun. Kelompok ini yang tadi seperti saya bilang yaitu kelompok yang mungkin paling aktif beraktivitas dan berpotensi lebih sering terpapar virus. Yang kedelapan yang terakhir adalah anak-anak dan remaja. Meskipun awalnya tidak diprioritaskan, kini anak-anak dan remaja juga termasuk dalam kelompok penerima vaksin COVID-19 mengingat peningkatan kasus pada kelompok di usia ini. Dengan cara ini, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa vaksin COVID-19 didistribusikan yang efisien dan efektif kepada kelompok yang paling membutuhkan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alisa Elanda, saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Aura Salsabila dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa kebijakan pemerintah terkait vaksin COVID-19 untuk anak-anak dan remaja? Kebijakan pemerintah Indonesia terkait vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak dan remaja dimulai pada pertengahan 2021 dengan beberapa poin penting seperti berikut. Mulai 1 Juli 2021, pemerintah memulai vaksinasi bagi anak usia 12-17 tahun. Vaksin yang digunakan adalah Sinovac dengan 2 dosis 0,5 mili per dosis dan interval pemberian minimal 28 hari. Vaksinasi bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di sekolah, madrasah, pesantren, dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk mempermudah pendataan dan pelaksanaan. Mekanisme pelaksanaannya, anak-anak yang akan divaksin harus membawa kartu keluarga atau dokumen lain yang mencantumkan NIP. Prosedur vaksinasi untuk anak-anak serupa dengan vaksinasi orang dewasa, termasuk screening, pelaksanaan, dan observasi setelah vaksinasi. Tujuan dari kebijakan ini didasari oleh peningkatan kasus COVID-19 pada anak-anak dengan lebih dari 260.000 anak usia 0-18 tahun terinfeksi hingga akhir Juni 2021. Hal ini menekankan perlunya melindungi kelompok usia tersebut. Pemerintah juga ingin mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional dengan memperluas cakupan ke anak-anak dan remaja. Jadi perkenalkan, nama saya Nezama Febriana. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Rian Julianto dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah apa upaya pemerintah dalam menangani masyarakat yang takut untuk melakukan vaksin? Jadi upaya pemerintah terhadap masyarakat yang takut atau enggan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 yaitu yang pertama adalah melakukan edukasi dan menyampaikan informasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terpercaya mengenai tentang informasi yang jelas tentang keakuratan manfaat, keamanan dari vaksin itu. Yang kedua adalah melakukan kampanye di media sosial, menggunakan platform media sosial untuk menyebarluaskan informasi positif dan pengalaman orang-orang yang telah divaksin guna untuk menciptakan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga adalah menyediakan konsultasi kepada tenaga kesehatan, yaitu mengadakan sesi tanya jawab atau konsultasi dengan ahli kesehatan terpercaya untuk menjawab kekhawatiran dan mitos tentang efek samping dari vaksin COVID-19 yang ada di masyarakat. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fatri Maulana Marisi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Danis dari kelompok 3 dengan soal apa dampak money politik terhadap harga vaksin. Jadi dampak money politik terhadap harga vaksin adalah terjadinya inflasi harga vaksin. Jika terjadi praktik korupsi atau kolusi dalam pengadaan vaksin, misalnya melalui penyuapan atau pemberian insentif ilegal untuk memenangkan kontrak, harga vaksin dapat meningkat karena markup yang tidak wajar. Pihak yang terlibat dalam money politik mungkin menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kemudian ada pembengkakan anggaran negara. Money politik dapat menyebabkan harga vaksin menjadi lebih mahal daripada yang seharusnya.
sehingga membebani anggaran pemerintah. Ini dapat mengurangi alokasi anggaran untuk sektor lain yang juga penting, seperti pendidikan atau infrastruktur. Ya baik, perkenalkan nama saya Andres Vincencio Sareng dari kelompok 5. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Riani Maharani dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana dampak ekonomi Indonesia sedangkan Indonesia tidak memproduksi vaksin sendiri? Ya, sini saya akan menjawab. Tidak memproduksi vaksin sendiri dapat memberikan beberapa dampak ekonomi bagi Indonesia, terutama dalam situasi krisis kesehatan seperti pandemi. Berikut adalah beberapa dampaknya. Yang pertama yaitu tergantungan pada impor vaksin. Karena Indonesia harus mengimpor vaksin dari negara lain, ini dapat menguras cadangan devisa dan meningkatkan defisit perdagangan. Pembelian vaksin dalam jumlah besar dari luar negeri bisa mengurangi alokasi anggaran untuk sektor lain yang juga penting. Yang kedua, biaya produksi dan distribusi yang lebih tinggi. Karena vaksin diimpor, biasanya distribusi seringkali lebih tinggi. Pengiriman vaksin yang harus disimpan pada suhu tertentu memerlukan infrastruktur logistik khusus yang menambah biaya. Ini bisa berdampak pada harga vaksin bagi masyarakat atau beban subsidi pemerintah. Baik, itulah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami jawab dari apa yang sudah kami paparkan tadi. Semoga teman-teman bisa memahami dan juga jawabannya sudah terjawab ya. Oke, untuk mengakhiri dari video kami pada hari ini, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Matiin. Nggak jelas sih. Numpuk semua coy.